Feng Shui Kuburan untuk Kemakmuran Anak Cucu Part 2. Sebelumnya kita telah menonton Feng Shui Kemakmuran untuk Anak Cucu bagian pertama, dan kita akan menonton lagi bagian kedua. Di sini kita akan membahas lebih mendalam tentang ilmu Feng Shui dan juga bagaimana rasa bakti kepada orang tua, apa itu pada saat beliau masih hidup ataupun sudah meninggal, akan memberikan rezeki melimpah bagi kita. Kita lahir dari darah daging rahim orang tua kita. Oleh sebab itulah, doa dari orang tua sangatlah berpengaruh besar dalam kemakmuran kesuksesan kita di kemudian hari. Doa para beliau langsung sampai kepada Tian Tuhan dan akan memberkati kita. Berikut ini adalah sebuah makam yang dapat Anda lihat di sekitar kiri kanan makam ini. Kuburan ini terdapat keramik bergambar pemandangan yang sangat indah. Dan ini adalah salah satu arsitektur yang menurut Feng Shui sangat baik, karena gambar-gambar pemandangan yang menunjukkan keindahan alam ini memberikan energi natural yang dapat menjaga kesehatan fisik anak cucu. Memang nampak hanya sebuah gambar, tetapi dalam ilmu Feng Shui, hal terkecil pun dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Lokasi pemakaman yang kita kunjungi kali ini berada di daerah Wajo, Kalimantan Barat. Dan Anda dapat lihat di depan Anda ada satu makam. Makam ini memiliki bentuk segi empat dan tampak merupakan sebuah makam yang cukup tua. Sebetulnya arsitektur makam berbentuk segi empat ini merupakan gaya arsitektur lama. Namun dalam ilmu Feng Shui, gaya arsitektur makam berbentuk segi empat tidak begitu disarankan. Lebih disarankan yang berbentuk umum seperti bentuk oval, karena dalam ilmu Feng Shui itu akan mempengaruhi rezeki bagi anak cucu. Dan ini di depan kita dapat lihat ada sebuah pohon. Seperti yang saya jelaskan dulu, menanam sebuah pohon di depan makam adalah baik, namun harus dalam posisi yang benar. Jangan tepat berada di tengah makam. Jadi jangan tepat menghadap di tengah makam. Lalu juga harus dipilih pohon yang akarnya tidak merambat hingga merusak makam, sehingga tidak mempengaruhi makam dan merusak makam. Dan dapat Anda lihat juga makam-makam ini rumputan ilalang di atas makam sudah panjang, sudah lebat, dan itu sebetulnya tidak terlalu baik. Tampak orang-orang sadari hal itu mempengaruhi kelancaran usaha dan apa yang dijalani oleh anak cucu, terutama anak laki-laki. Jadi sangat saya sarankan untuk membersihkan, memotong rumput ilalang yang berada di atas makam secara rutin. Dan ini nampaknya sebuah makam yang agak tua, dan dari gaya arsitekturnya memang sangat klasik dan tampak tidak terurus, dan posisinya juga lebih rendah dibanding makam lainnya dan dibanding jalan. Itu tidak terlalu baik. Bakti dan rasa hormat kepada orang tua adalah fondasi dalam kebudayaan orang Cina yang diturunkan dari generasi demi generasi dan harus kita lanjutkan sebagai identitas budaya leluhur kita. Orang Tionghoa memiliki prinsip yang sangat jelas bahwa harus menghormati mereka yang lebih tua, apakah itu saat mereka hidup, apakah setelah mereka meninggal. Dan berikut ini adalah sebuah makam yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar dan memiliki arsitektur Feng Shui yang sangat baik. Dapat Anda lihat betapa besarnya makam ini. Makam ini akan memberikan rezeki kemakmuran bagi anak cucunya, karena menurut pandangan Feng Shui saya, makam ini sangatlah luar biasa. Mungkin ada sedikit kekurangan dalam hal Feng Shui,
itu dapat ditutupi oleh kelebihan dari arsitekturnya yang sangat sesuai dengan ilmu Feng Shui. Dari kejauhan dapat Anda lihat di atas makam ada tulisan Fu berbentuk bulat. Itu juga sesuai dengan Feng Shui dan berwarna keemasan. Dan di bawahnya ada sebuah ukiran naga dan burung hong, dan di bawahnya ada ukiran 8 dewa. Jadi ini benar-benar dibuat sesuai dengan ilmu Feng Shui yang benar. Huruf Fu di atas makam sayangnya agak terlindungi oleh bagian bawah sehingga tidak terlalu nampak. Sebetulnya huruf Fu itu harus terlihat jelas dari depan makam. Dan lebih baik lagi, lebih mantap lagi bila huruf itu adalah huruf timbul. Lalu dapat Anda lihat ada pilar-pilar di depan kita ini, pilar-pilar yang tidak terlalu tinggi. Sebenarnya pilar-pilar itu harus berjumlah 8, 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Jadi membentuk angka 8, angka keberuntungan yang sangat baik untuk Feng Shui kuburan atau makam. Lalu dapat Anda lihat ukiran-ukiran gambar dan huruf di nisan adalah berwarna keemasan, lambang dari logam, emas, kemuliaan, dan itu sangat baik. Dan lambang naga dan burung hong adalah lambang dari perempuan dan laki-laki, yin dan yang, sebagai pertanda bahwa makam ini adalah makam Sung Ton atau yang berisi dua sepasang suami istri. Berbanding terbalik dengan makam yang tadi kita lihat, makam yang satu ini bagian depannya sudah terangkat, di depannya terdapat kolam berisi air, nisannya juga sudah rusak. Dan seperti yang saya katakan, makam dapat mempengaruhi kemakmuran anak cucu. Dalam ilmu Feng Shui itu sangat penting. Jadi itu sangat berpengaruh untuk anak cucu. Jadi bila Anda tidak mampu untuk membuat yang besar, yang megah, yang indah, buatlah yang sederhana namun sesuai dengan ilmu Feng Shui. Tapi jangan Anda terlantarkan karena akan mempengaruhi rezeki Anda. Dan ini adalah sebuah makam yang terletak di tepi sebuah sungai. Seperti yang dulu saya jelaskan, makam atau kuburan yang berada di tepi sungai harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai tanah di tepi sungai mengalami longsor ataupun sering terjadi banjir luapan dari sungai tersebut. Dan ini adalah sebuah makam yang memiliki ruang depan, ruang membakar kertas sembahyang yang cukup besar. Ini memang sudah sesuai dengan ilmu Feng Shui, namun sayang dihitung jumlah tempat pembakaran kertas sembahyangnya berjumlah 6. Paling baik adalah berjumlah 8. Di depan Anda dapat lihat makam yang memiliki corak warna yang cukup baik. Ada warna pink, warna hijau, warna biru. Sangat disarankan bila ingin menghiasi makam dengan warna yang lebih indah, agar makam terlihat lebih indah, pilihlah warna-warna yang cerah, jangan warna-warna yang terlalu berat. Misalnya biru muda, merah pakailah pink, atau biru langit, seperti itu. Dan kita dapat melihat juga ini makam yang letaknya turun ke bawah tanah. Jadi posisinya dengan permukaan tanah agak menurun, dan itu tidak disarankan karena dapat berakibat pada menurunnya kemakmuran anak cucu. Dan ini adalah satu makam yang tergenang air, Anda lihat, dan memang ini adalah tidak baik karena dapat mengganggu kesehatan dari anak cucu pemilik makam. Feng Shui adalah ilmu yang berdasarkan prinsip energi yin yang dan 5 elemen yang dirumuskan oleh leluhur-leluhur kita agar memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Dan semoga setelah menonton video ini Anda mendapat inspirasi yang baik. Tolong subscribe, like, dan share karena semua itu gratis.